Selamat siang pemirsa, kembali lagi dalam program ID News. Bersama saya Dwivi dan saya Wisnu Kencana yang akan menemani ruang informasi Anda dalam 30 menit ke depan. Berita pertama diawali dengan Polda Metro Jaya yang melakukan pemeriksaan terhadap selebgram Rachel Fenya dalam kasus kejanggalan STNK mobil yang digunakan saat menghadiri pemeriksaan yang sebelumnya tersandung kasus melarikan diri saat karantina. Untuk kedua kalinya, Rachel Fenya dipanggil pihak kepolisian. Kali ini terkait dengan kepemilikan plat kendaraan seri RFS atau Reformasi Sekretariat Negara. Plat mobil milik Rachel Fenya ini memicu perhatian publik karena mirip dengan plat mobil khusus pejabat negara atau keperluan rahasia. Setelah ditunda 1 hari, Rachel Fenya akhirnya memenuhi panggilan Gokum Polda Metro Jaya. Pemeriksaan ini dilakukan selama 2 jam dari pukul 7 hingga pukul 9. Sementara itu, Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya menyatakan plat nomor khusus sebenarnya bisa dimiliki oleh warga sipil biasa dengan membayar biaya tambahan. Dan untuk ketidaksesuaian fisik mobil dengan STNK, Rachel mengaku telah mengubah warna mobilnya. Pihak Ditlantas Polda Metro Jaya mencatat untuk memiliki nomor khusus, Rachel Fenya membayar biaya tambahan sebesar Rp7,5 juta untuk penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP setiap tahunnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertolak menuju Roma, Italia dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi Group of 20. Presiden Joko Widodo bersama rombongan melakukan penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Ya, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter kami di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Presiden Jokowi menyatakan bahwa kunjungan ke Italia merupakan rangkaian awal kunjungan kerjanya ke 3 negara, yaitu ke Italia, Britania Raya, dan Uni Emirat Arab. Presiden Jokowi akan berpartisipasi pada KTT G20 yang digelar pada 30-31 Oktober 2021. Sedangkan di Glasgow, Britania Raya, Presiden akan berpartisipasi dalam KTT Pemimpin Dunia COP26 pada tanggal 1-2 November 2021. Selain itu, Presiden juga akan melakukan kunjungan bilateral ke Persatuan Uni Emirat Arab. Presiden Jokowi dan rombongan akan menempuh penerbangan menuju Roma selama kurang lebih 13 jam. Presiden diperkirakan akan tiba di Fiumicino Airport, Roma pada pukul 17.25 waktu setempat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Roma, Italia. Sekian laporan berita yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kembali ke studio. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah meregangkan PPKM ke skala level 3, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dan para pelaku UMKM sudah diizinkan mulai berjualan kembali. Sudah ada reporter kami, Andini, di Jalan Sabang, Kebonsiri, Jakarta Pusat untuk melaporkan. Kali ini saya sudah berada di Jalan Sabang, Kebonsiri, Jakarta Pusat. Setelah pemerintah melakukan kebijakan untuk perenggangan PPKM, perlahan ekonomi di ibu kota Jakarta ini mengalami perubahan yang cukup baik. Seperti yang bisa kita lihat, para UMKM di daerah ini sudah mulai ramai didatangi pengunjung untuk membeli dagangannya. Contohnya ada seperti warung makan yang sudah diizinkan buka dan bisa menerima pelanggan untuk makan di tempat dengan waktu makan maksimal 60 menit. Warung makan hanya bisa buka sampai dengan pukul 9 malam dengan maksimal pengunjung 50% dari kapasitas. Dengan adanya perenggangan PPKM yang saat ini dilakukan pemerintah, masyarakat dapat kembali beraktivitas normal dan produktif secara bertahap. Tetapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada, guna mencegah penularan virus pandemi COVID-19. Sekian berita yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kembali ke studio.
Warga DKI Jakarta dapat kembali berolahraga di tempat terbuka setelah pemerintah meregangkan PPKM level 3. Prosedur kesehatan tetap harus dilakukan termasuk menggunakan masker. Reporter kami melaporkan langsung dari Gor Sumantri Kuningan, Jakarta Selatan. Saat ini warga DKI Jakarta kembali bisa berolahraga di tempat terbuka, salah satunya Gor Sumantri Kuningan, Jakarta Selatan, yang merupakan salah satu tempat favorit warga ibu kota untuk berolahraga. Melalui pantauan kami, cukup banyak masyarakat baik bersama keluarga ataupun juga muda-mudi yang berolahraga. Sejak aturan PPKM level 3 diberlakukan pemerintah, masyarakat bisa berolahraga di tempat terbuka. Gor Sumantri Kuningan, Jakarta Selatan dibuka sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dengan kapasitas 25% saja. Masyarakat wajib menggunakan masker serta dilarang untuk berkerumun. Pengunjung dihimbau untuk terus menerapkan protokol kesehatan dengan 5M. Saya Yosua Utagalung melaporkan langsung dari Gor Sumantri, Jakarta Selatan. Kawasan Kota Tua sudah mulai dibuka kembali. Pengunjung yang datang wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan mentaati protokol kesehatan yang ada. Sudah ada reporter kami yang akan melaporkan peninggalan sejarah dan budaya yang ada di Kota Tua. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di kawasan Kota Tua Jakarta. Seperti yang kita lihat, kawasan Kota Tua Jakarta ini sudah mulai dibuka kembali. Namun, untuk memasuki kawasan Kota Tua Jakarta ini, kita diwajibkan untuk menunjukkan sertifikat vaksin, serta mentaati protokol kesehatan yang ada. Bisa kita lihat, sudah banyak pengunjung yang berdatangan untuk menikmati akhir pekan mereka, seperti untuk berfoto, bersepeda, dan menikmati peninggalan sejarah dan budaya yang ada di kawasan Kota Tua Jakarta ini. Kira-kira seperti apa sih peninggalan sejarah dan budaya yang ada di Kota Tua Jakarta ini? Ikuti terus. Sejumlah bangunan-bangunan kokoh peninggalan zaman kolonial langsung menarik perhatian saya. Ini bukan Eropa, melainkan Kota Tua Jakarta, yang memiliki banyak sejarah dan budaya di dalamnya. Kawasan Kota Tua ini mulai dibuka kembali. Pengunjung yang ingin berkunjung harus mematuhi protokol kesehatan. Terlihat para pengunjung yang menghabiskan akhir pekan mereka di sini. Tempat ini berperan penting sebagai saksi bisu perkembangan kota Jakarta, serta menjadi wadah bagi budaya dan beragam benda-benda peninggalan bersejarah. Salah satunya Museum Wayang. Gedung ini dibangun pada tahun 1640. Pada awalnya, bangunan ini digunakan sebagai gereja lama Belanda. Bangunan ini bertahan hingga tahun 1808, kemudian hancur akibat gempa bumi yang terjadi di tahun yang sama. Ya, itu dia peninggalan sejarah dan budaya yang ada di Kota Tua Jakarta ini. Untuk para pengunjung yang ingin memasuki Kota Tua Jakarta ini, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dari Kota Tua Jakarta, Muhammad Ajis melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Dwi Fitrianti. Dan saya Wisnu Kencana beserta kru yang bertugas pamit undur diri.